kasus yang kurang lebih banyak yang kemarin udah kita juga bahas, seorang suami yang kasar sama istri bahkan sama anak-anaknya nih Pak Ustadz. Kita ikut prihatin Mas Farid ya dengan kisah Mbak Lina ini, di mana mendapati ayahnya itu gampang main tangan, kasarnya begitu, atau dalam undang-undang itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tuntunan agama, seorang suami itu memiliki beberapa tanggung jawab, apalagi sebagai kepala keluarga yang sudah punya anak. Yang pertama, tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Berarti seorang suami, kepala rumah tangga, ayah harus memberikan nafkah secara halal kepada anak-anaknya. Nabi menjelaskan tidak hanya nafkah, tapi yang halal. Dan Nabi memberikan penghormatan penghargaan yang tinggi kepada suami yang berusaha semaksimal mungkin ingin mendapatkan nafkah yang halal, memberikan nafkah yang halal kepada orang tuanya. Bahkan pernah kita sebut, Nabi SAW menjabat erat sekali sahabat Al-Ansori ini karena apa? Karena dia mencari nafkah meskipun hanya pembelah batu, tapi dia ingin berikan yang halal. Yang kedua adalah kewajiban orang tua kepada istri dan anak-anaknya, maaf ini, suami kepada istrinya ada, berarti orang tua kepada anaknya adalah memberikan kasih sayang, perhatian. Kita ingat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu dalam suatu sujud, itu pernah berlama sekali, sampai sahabat mengira Nabi nggak bangun lagi. Ternyata apa? Ternyata Hasan dan Husain cucunda beliau itu sedang bermain di punggung beliau. Dan kemudian setelah sholat Nabi mengatakan, aku tidak ingin mengganggu Hasan dan Husain sedang bermain. Apa maknanya? Dalam teori pendidikan Islam modern itu disebutkan, jadi Nabi ingin memberikan keleluasan apa? Menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada yang di dalam hal ini diwakili pada cucundanya. Apalagi main tangan tidak. Bahkan Nabi SAW pernah marah ketika menyaksikan ada orang tua berlaku kasar. Itu baru ucapan saja, itu tidak sampai main tangan. Ucapan kepada anaknya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada kepada orang lain, apalagi kepada orang lebih muda, maka niscaya yang di langit tidak memberikan kasih sayang. Jadi hendaklah kamu sekalian irhamu man fil ard, kasih sayanglah kepada yang ada di bumi ini, yarhamu man fis sama. Niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang. Maknanya yang di langit itu apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maksudnya di alam yang berbeda itu. Jadi apalagi kepada anaknya. Saya terus terang saja melihat orang tua main tangan kasar tanpa sebab. Orang tua hanya dibolehkan misalkan begini Mas Farid ketika pada anak. Misalkan contoh begini, ada hadis Nabi yang sangat populer Mbak Lina. Muru auladakum bisolat, perintahkanlah anakmu untuk menaikkan sholat. Kapan itu? Mulai umur 7 tahun. Sampai kapan? Ketika batas umur 10 tahun diajari masih juga meninggalkan sholat, maka pukulnya. Tapi Nabi maknanya mukul di sini adalah mukul yang bernilai pendidikan. Kalau Imam bin Hanbal itu menjelaskan itu dengan sapu tangan misalkan, kamu kok nah itu kan ini sesungguhnya bukan pukulannya tapi untuk memberikan tadi itu. Apalagi tadi Mbak Lina kasihan, tentu ini sejenis suami orang tua yang sangat dilarang oleh agama melakukan kekerasan. Dalam konteks undang-undang negara, orang tua yang melakukan KDRT ini tidak dibolehkan, bahkan kalau dilaporkan dijerat hukum gitu loh. Tujuannya bukan untuk menjerat, tapi efeknya sesungguhnya undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di rumah supaya apa? Istrinya merasa nyaman, anaknya merasa nyaman. Kalau nyaman berarti tumbuh generasi, kalau generasi baik, maka generasi SDM bangsa ini juga gitu loh. Jadi jauh sekali yang dipikirkan oleh agama dan undang-undang itu. Ibu Lina, pada saat ibundanya Ibu Lina ini tahu sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, apa yang ibunda lakukan? Ya, tadinya sih mama masih sabar gitu ya ngadepin bapak. Tapi lama-kelamaan kan mama nggak tahan ya kelakuan bapak. Kita terus pergi ke rumah nenek untuk minta perlindungan sama nenek. Nenek dari mama. Tapi sampai di sana tuh malah kita tuh ditolak gitu. Kita diusir, nggak boleh tinggal di sana. Kenapa alasannya? Boleh tahu? Nggak tahu sih, cuma nenek bilang nggak mau ikut campur gitu. Padahal mama udah mohon, tolonglah gitu. Ini anak-anak, kalau nggak saya gitu. Ini anak-anak aja tinggal di rumah nenek, maksudnya di rumah mama gitu. Nggak mau ikut campur. Tapi akhirnya mau mohon akhirnya adik saya yang 2 yang diterima di rumah nenek. Di rumah nenek. Dan saya sama mama pergi dari rumah nenek.
Kenapa? Takut sama bapaknya atau gimana? Kayaknya sih kayak gitu soalnya Kayaknya kan tahu takut. Tahu kalau sudah diperlakukan keras seperti itu ya di Iya, rumah ya. tahu. Lalu kemudian Mbak Lina dan Ibunda tinggal di mana? kita tinggal di halte, tinggal di terminal, tinggal di jalanan. Kita nggak punya tempat tinggal. Tidak menetap di rumah atau Karena kontrakan atau takut apa? sama ayahnya tadi ya. Iya. Iya, jadi neneknya justru yang takut sama ayahnya Ibu Sama Lina. ibu, iya, karena Karena keras kalau tadi. diterima semua takut ada kekerasan lagi. Jadi yang diterima cuma adeknya nih Pak Ustadz. Iya. Jadi gini Mas Farid, ini kasus Mbak Lina ini kan model apa ya, orang tua semacam ini laki-laki ini kan membahayakan. Membahayakan keselamatan istrinya, membahayakan keselamatan pada anaknya, baru aspek fisik lah ini. Iya. Belum aspek batin psikisnya, itu kan perih dan ini yang paling dalam. Kalau dalam pepatah luka fisik maka dikasih obat selesai, tapi luka perasaan ini yang sangat berat sekali. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam suatu hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya kualitas iman seseorang itu adalah tergantung pada kadar kualitas akhlaknya. Akhlak berarti akhlak ini. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khiyarukum li ahlikum atau linisaikum. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri atau pada keluarganya. Jadi ada dua redaksi. Yang pertama hadisnya itu diakhiri khairukum li ahlikum, ada hadis lagi khairukum linisaikum. Jadi adalah yang terbaik kepada keluargamu. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga kami. Jadi karena perlakuan Nabi yang sudah beberapa episode sebelumnya kita sampaikan itu memang luar biasa lah. Ini tadi kan kita prihatin ya, ada ayah perlakuan kepada istrinya seperti itu, ganasnya kepada anaknya ganasnya, sampai anaknya mohon maaf ngungsi istilah begitu kan, migrasi keluar dari rumah, minta tolong pada neneknya. Ini kan membahayakan sekali. Karena itulah ini kalau misalkan mohon maaf, ini kalau istrinya itu melaporkan misalkan kan harusnya kan minta apa? Kalau ada pertengkaran keluarga, mintalah orang tua itu bukan ikut campur, tapi mendamaikan. Jadi dua orang tua dari pihak ayahnya, orang tua dari pihak ibunya berdamai mengatur, ini anak saya gimana, yang perempuan, ini anak lagi mana, udahlah damai. Tapi kalau sudah sampai menyangkut keselamatan, apalagi kita lihat fisik tadi sampai seperti tadi, ini sudah tidak bisa ini. Ini kan mesti apa ya, orang tua selain turun tangan ini nggak bisa, harus dihentikan ini. Hentikan dalam makna adalah orang dibuat supaya disadarkan. Cari orang yang apa ya, hakim itu dalam mana tidak hanya hakim negara, tetapi orang yang dituakan di lingkungan seperti itu untuk menasihati. Jangan sampai mengancam keberadaan fisik maupun batin, fisiknya lah terutama kepada istri dan anak yang tadi. Dan sekali lagi Mas Farid, agama mencela model atau tipe laki-laki yang seperti ini kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, yang seharusnya memberikan perlindungan pada istrinya dan kepada anak-anaknya. Kemudian lalu Bu Lina selama tinggal di jalan mencari makan itu dari mana? Saya cari uang, saya bantu mama dengan cara mengamen. Mengamen Iya, di di jalan. jalanan mengamen. Tapi Itu di usia berapa? di usia masih 13 tahun. 13 tahun. Baru tamat SD lah Mbak Lina ya. Iya. Iya, Mulai SMP. 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 Saya nyari uang dengan cara ngamen. Masalah saya ada lagi. Masalah apa? Saya Alhamdulillah hari ini banyak juga duitnya. Neng, udah berapa banyak nih duit hari ini lo? Lumayan bang. Ini kan ikut abang kerja daripada capek-capek lo ngamen. Tapi kerja apaan ya bang? Udah duitnya lebih banyak dari segitu. Tapi kerjaan apaan bang? Nanti lu gak tahu duitnya lebih banyak dari segitu. Mau nggak? Gimana ya? Ya yuk. Iya udah deh bang. Yuk. Bang, saya Udah nggak kamu mau. ikut abang. Bang, saya nggak mau. Udah kamu ikut. Bang, Udah kamu Bang. ikut aja. ih apaan sih? Kamu mau kerja Ini, Bang. kan? Tapi katanya mau kerja. Ya Ini udah apaan? kamu tahu
nanti kerja. Ayo dah ikut Tapi abang. nggak ayo. mau bang, saya bang. Aduh.